hal yang berkaitan dengan tema rumah tangga, hubungan suami istri. Maka saya katakan, ahibati hafizakumullah ta'ala, dalam poin yang ketiga ini saya ingin menyebutkan sebenarnya suami istri itu mempunyai hak yang sama. Ya, si suami tidak diperbolehkan untuk mengambil haknya tanpa memberikan kewajiban, mengerjakan kewajiban. Begitu pula istri, tidak boleh selalu menagih haknya tapi dia tidak mengerjakan kewajiban. Makanya antara suami istri itu ada hak-hak bersama yang semuanya wajib mendapatkannya dan semuanya wajib mengerjakannya hak tersebut. Ya, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Al-Baqarah ayat 228. Allah berfirman, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Para istri memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban. Para istri memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban. Ini menunjukkan bahwasanya istri punya hak, suami punya hak. Istri mempunyai kewajiban, suami punya kewajiban. Ini poin yang perlu diingat. Ya, semuanya mempunyai hak dan kewajiban. Yang kedua adalah seorang yang berpasangan, baik suami ataupun istri, semestinya dia harus belajar apa hak dan kewajibannya. Seorang, terutama ini anak-anak muda yang belum menikah, ya, pelajari hak Anda sebagai suami apa, kewajiban Anda sebagai suami apa. Begitu juga istri, para perempuan, saudari-saudari muslimah, ya, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, maka harus mempelajari apa hak dia dan apa kewajiban dia. Coba perhatikan, ini kebiasaan ulama ataupun para salafus saleh, belajar hak-hak, ya, belajar akan hak-hak. Ini kewajiban. Mempelajari kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang istri, apa saja kewajibannya, dan itu kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang dijamin masuk surga. Maka kita bisa menjadikan mereka inspirasi bagi kita, mencontoh mereka agar kita juga dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, ata rajulun bi ibnatihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki membawa anak perempuannya menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bapak ini berkata, "Inna ibnati hadhihi abad an tatazawwaj." Wahai Rasulullah, ini anak perempuanku enggan untuk menikah. Enggak mau nikah. Saya mau nikahkan, enggak mau dia. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada anak perempuan tersebut, "Atiyya ya abati." Wahai anak perempuan, taati bapakmu. Nikah itu baik. Taati bapakmu. Kemudian anak perempuan itu angkat bicara. Beliau mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq, la atazawwaju hatta tukhbirani ma haqquz zawj 'ala zaujah." Demi yang mengutusmu dengan kebenaran wahai Rasulullah, yaitu demi Allah, aku tidak akan menikah sampai engkau memberitahukan kepadaku apa hak suami atas istrinya. Semestinya seperti itu. Seorang suami belajar haknya, seorang istri belajar haknya. Seorang suami mengetahui kewajibannya, seorang istri mengetahui kewajibannya. Ini kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang diridhai oleh Allah, dijamin masuk surga, dijamin diampuni oleh Allah. Siapa yang ingin seperti mereka, contohlah mereka. Maka belajarlah hak-hak suami istri. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, perhatikan ibu-ibu, bagaimana hak suami dan kewajiban ibu. Ya, kewajiban saudari muslimah, kewajiban istri, perhatikan. Haqquz zawj ala zawjati an law kanat bihi qarha falahasatha aw intathara min kharahu sadidan aw daman thumma btala'athu ma addat haqqahu. Artinya, hak suami atas istrinya adalah kalau si suami mempunyai luka, lalu istrinya menjilat luka tersebut, ataupun kalau seandainya suami punya nanah, lalu istrinya menjilat nanah tersebut, kemudian ditelan nanah tersebut, maka sungguh sang istri belum sempurna menyelesaikan tugasnya sebagai istri. Kenapa? Apa maksudnya ini hadis?
Apakah menjadikan seorang suami sebagai budaknya, sebagai tuannya, sedangkan istri sebagai budaknya? Bukan. Saking besarnya hak suami terhadap istrinya, sampai sebegitu. Mendengar hak seperti itu, anak perempuan yang tadi nggak mau menikah, dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Walladzi ba'atsaka bil haqq la atazawwaju abada." Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, kalau begitu aku benar-benar nggak mau nikah. Saking beratnya. Maka kata Rasulullah SAW, "La tunkihuhunna illa bi'idnihinna." Jangan kalian menikahkan anak perempuan kalian kecuali dengan izinnya. Artinya nikahkanlah kalau sudah dia mau. Sekarang kalau seandainya dia belum mau, maka jangan dipaksa. Nah ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Baik. Ini poin yang kedua. Poin yang pertama apa tadi? Tentang suami istri. Haknya saling mempunyai hak. Antara suami istri punya hak, dan juga punya kewajiban. Yang kedua adalah hendaknya belajar tentang hak. Hendaknya belajar tentang hak suami istri. Baik.